Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Sania Hafsah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari ulangan tengah semester Bahasa Indonesia saya. Langsung saja yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Nah, faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan yakni kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan ejaan yang baik dan benar, adanya pengaruh bahasa sehari-hari, penguasaan kaidah kebahasaan yang kurang, serta ketidaktelitian mahasiswa dalam menulis laporan. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul: fotokopi yang seharusnya fotokopi, kos yang seharusnya indokos, apotik yang seharusnya apotek, Ramadan yang seharusnya Ramadan tidak pakai H, coklat yang seharusnya coklat. Yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Perbedaan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Di dalam kutipan langsung, isinya lebih panjang, karena menuliskan semua kalimat dari sumber aslinya tanpa mengurangi sedikit pun katanya. Di awal paragraf dituliskan nama pengarang, kurung buka, tahun terbit, .2, spasi halaman. Nah, sedangkan kutipan tidak langsung isinya lebih ringkas, karena hanya menuliskan inti dari apa yang dikutip. Di awal paragraf hanya dituliskan nama pengarang, kurung buka, tahun terbit saja. Contoh kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, jadi seperti ini. Di dalam kutipan langsung, terlihat lebih banyak ya teman-teman. Ini karena semua paragraf ditulis tanpa dikurangi atau ditambah katanya. Sedangkan pada kutipan tidak langsung, isinya lebih ringkas, lebih ke inti dari paragraf tersebut. Selanjutnya nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah suatu tulisan yang menjelaskan tentang kisah dan kehidupan seseorang. Dengan kata lain, biografi merupakan tulisan yang menjelaskan mengenai kisah riwayat hidup orang. Contohnya, namanya adalah Ayub Arianti. Dia lahir di Kudus, 6 Agustus 2002. Dia adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Ayahnya berprofesi sebagai petani dan ibunya UMKM. Sedangkan bibliografi adalah daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contohnya Arifin, Sabarti, 1995, Cermat Berbahasa Indonesia, Jakarta, Akademia. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu. Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Nah, kata pukul mengandung pengertian saat atau waktu, sedangkan kata jam menunjukkan makna masa atau jangka waktu. Dengan demikian, jika maksud yang ingin diungkapkan adalah masa atau jangka waktu, maka kata yang tepat digunakan adalah jam. Contohnya, rapat kenaikan kelas berlangsung selama 5 jam. Sebaliknya, jika yang ingin diungkapkan waktu atau saat, maka kata yang tepat digunakan adalah pukul. Contohnya seperti ini. Mata kuliah dimulai pada pukul 7.30. Selanjutnya nomor 5, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa hakikatnya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa itu adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan non atau fonem, atau bunyi di luar bersin, batuk, dan sebagainya. Bahasa itu bermakna, atau kata morfem pada dasarnya telah memiliki makna, namun
Jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Kita lanjut nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Kesalahan penulisan tanda koma biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman penulis tentang penggunaan tanda baca, kurangnya ketelitian, serta tidak memperhatikan kaidah penulisan tanda baca. Kesalahan tanda koma biasanya terjadi pada kondisi berikut ini. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir, yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh yang salah, aku hanya membeli apel, jeruk, dan anggur tanpa tanda koma. Contoh yang benar, aku hanya membeli apel, jeruk, dan anggur. Jadi sebelum kata dan harus dikasih tanda koma. Yang kedua, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Ini contoh yang salah. Yang benar adalah karena diajak oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Selanjutnya, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh yang salah, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Nah, pembetulannya adalah dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Selanjutnya, penulisan tanda koma pada gelar. Contoh yang salah, Sania Hafsah, S.E. Yang benar, Sania Hafsah, S.E. Yang terakhir, penulisan tanda koma untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dari kalimat. Contoh yang salah, kita harus berbagi dalam hidup ini. Kata nenek saya, karena manusia adalah makhluk sosial. Pembetulannya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Kata nenek saya, karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, apa perbedaan dari makna tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik koma. Dilansir dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, senja sudah turun. Kandang ayam belum ditutup. Abidin menyapu halaman. Titik koma, Tasya menyirami bunga. Titik koma, Nafa menanam nasi. Selanjutnya, tanda titik dua. Pada dasarnya, tanda titik dua juga banyak digunakan untuk menjelaskan perincian. Akan tetapi, secara teknis terdapat beberapa perbedaan mendasar. Tanda titik dua tidak bisa menjadi pengganti konjungsi, tetapi dia memiliki sejumlah fungsinya sendiri. Antara lain, kata titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, anak-anak diminta mengumpulkan bunga-bunga berbau harum yang tumbuh di sekitar tanaman itu. Titik 2. Mawar, melati, dan kenanga. Oke, langsung saja kita ke bawah. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan huruf miring biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman penulis tentang penggunaan huruf miring, kurangnya ketelitian, serta tidak memperhatikan kaidah penulisan yang benar. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh yang salah, nugget adalah salah satu jenis makanan fast food yang digemari semua kalangan. Contoh benarnya, nugget adalah salah satu jenis makanan fast food yang digemari semua kalangan. Untuk nugget dan fast food di sini harus ditulis dengan kata miring.
Nah, selanjutnya, huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku atau sebuah kalimat. Contoh yang salah, habis gelap terbitlah terang adalah nama buku yang merupakan kumpulan-kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini dan dikirimkan kepada teman-temannya di Eropa. Contoh yang benar, habis gelap terbitlah terang, miring ya, adalah buku yang merupakan kumpulan-kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini dan dikirimkan kepada teman-temannya di Eropa. Huruf miring digunakan untuk menuliskan daftar pustaka dalam sebuah karya ilmiah. Contoh yang salah, Nugraha, Arya, 2015, mari belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bandar Lampung, Pustaka Bintang. Contoh yang benar, Nugraha, Arya, 2015, mari belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ditulis miring, Bandar Lampung, Pustaka Bintang. Terakhir, huruf miring digunakan untuk menulis kalimat yang dikutip dari buku, majalah, atau pernyataan orang lain. Contoh salah, kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai. Aristoteles. Contoh yang benar, kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai. Aristoteles. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan pada huruf konsonan dan vokal dipengaruhi oleh penggunaan kata baku dan kata tidak baku. Kesalahan penulisan kata juga terjadi karena hilangnya vokal dan konsonan atau adanya penambahan dan pengurangan huruf. Contoh penulisan huruf konsonan yang salah. Asas, aktivitas, zaman, dan makhluk. Pembetulannya adalah asas pakai S, aktivitas pakai V, zaman pakai Z, dan makhluk pakai KH. Selanjutnya, maaf ini typo. Contoh penulisan huruf vokal yang salah. Resiko, detail, hakikat. Yang benar adalah risiko, detail, dan hakikat. Oke, sekian dari video saya kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya, teman-teman. Bye-bye.